kawasan Trowulan Mojokerto sama persis dengan suhu patung Kuningan yang siap dibebaskan. Setelah Kuningan mengeras di antara tanah keras yang membungkus, barulah patung Kuningan terlihat bentuknya. Tanah yang membungkus harus dipecahkan dengan palu agar bisa dilihat tingkat keberhasilannya. Tak semua hasil karya mudah dilepaskan dari tanah. Salah satunya patung Ganesha. Butuh keahlian khusus untuk melepaskan tanahnya. Untuk menjaga bentuk ukiran Kuningan, harus dibersihkan beberapa sisinya dengan cara memahat sederhana. Jalan cor juga harus dibersihkan agar bentuk indah dari patung Kuningan tak terganggu. Satu persatu paku dicabut. Tanah isian sudah cukup ditahan dengan logam Kuningan yang membungkus. Tidak semua Kuningan yang sudah melalui proses yang cukup panjang bisa jadi dengan sempurna. Seperti di sebelah saya, bahkan jika pemanasan tidak maksimal dan ada beberapa kesalahan teknis sedikit, bisa jadi berlubang seperti ini. Dan ini membuat bentuk patung memang tidak bagus. Namun perlu ada proses selanjutnya, yaitu pengelasan serta penghalusan kembali agar lubang-lubang dan cacat-cacat seperti ini bisa berubah menjadi patung dan hasil karya seni yang luar biasa ini. Kini saatnya merangkai bagian-bagian patung yang terpisah. Proses pengelasan dilakukan untuk mengeratkan bagian yang terpisah. Tindakan pengelasan juga bisa diberikan saat hasil pengecoran Kuningan tidak sempurna. Jika patung cacat atau berlubang, maka bisa dilakukan penambalan dengan proses pengelasan. Patung lantas dihaluskan menggunakan mesin penghalus atau yang biasa disebut grinder. Setelah penambalan dan penyambungan di sana-sini, patung Kuningan memang harus dihaluskan. Suara bising selama proses penghalusan menghasilkan patung klasik Kuningan yang tampak indah dan tak lagi cacat. Sebelum masuk ke pasaran, patung Kuningan harus diwarna dan dipoles agar lebih indah. Warna coklat menjadi warna yang paling disukai pasar. Efek warna coklat menimbulkan kesan klasik dan elegan. Lagi-lagi proses pewarnaan tidak berlangsung mudah. Butuh proses pembakaran menggunakan arang. Patung Kuningan matang disiram air keras yang sudah mati. Lantas dipanaskan di atas arang yang membara. Pengrajin kembali harus berkutat dengan hawa panas untuk mendapatkan hasil maksimal. Setelah pembakaran pertama, patung Kuningan dibersihkan dengan cara disikat menggunakan sikat kaum. Ini berguna untuk menghilangkan abu sisa pembakaran menggunakan arang. Ini adalah proses yang terakhir dari pembuatan patung Kuningan dengan memberikan warna coklat agar nanti pada saat di pasaran nilainya akan jauh lebih tinggi dan menimbulkan efek lain. Setelah disikat, patung Kuningan dalam keadaan basah harus dikeringkan. Pengrajin bisa menggunakan panas matahari. Tapi untuk menghemat waktu, patung bisa dibakar di atas besi panas dengan bara api kecil. Patung Kuningan berwarna coklat sudah benar-benar kering. Sekarang saatnya disemir. Tujuannya adalah agar patung tak mudah pudar dan warna pun konsisten. Patung harus disemir hingga halus. Kerajinan Kuningan berbentuk patung ini sudah benar-benar jadi. Proses pembuatan yang rumit membuat harga di pasaran cukup mahal. Patung Kuningan pengantin kecil seperti ini dihargai Rp700.000. Jika tingkat kesulitan semakin tinggi, harga patung bisa mencapai jutaan rupiah. Hasil kerajinan biasanya dilempar ke Pulau Bali yang banyak dikunjungi wisatawan asing. Cara pembuatannya dari dulu seperti ini atau ada perubahan pergeseran seiring perkembangan zaman? Yang jelas ada, dulu masih manual, masih menggunakan tangan semuanya. Sekarang kan sudah ada grinder, sudah ada las, tapi masih juga dibilang manual.
Ada nggak yang sudah sampai tingkat produksi tinggi atau sampai ke mancanegara? Sudah ada belum Mas pengrajin sini? Untuk yang langsung belum ada, kita kebanyakan lewat Bali. Nah, maunya sih kalau bisa langsung jual keluar. Belum tapi ya Mas ya? Belum. Jadi produk ini tapi memang kalau ditemukan di luar mungkin ada ya Mas ya? Ada, ini rata-rata konsumennya orang luar. Pembelinya itu orang luar. Jualnya nggak keluar Mas ya? Jualnya nggak keluar. Walau mayoritas konsumen rata-rata orang asing, hingga kini pengrajin kuningan di Trowulan belum mampu memasarkan sendiri ke mancanegara. Keterbatasan akses menjadi kendala terbesar bagi para pengrajin. Pesona Indonesia sangat luar biasa. Ini terbukti sejak zaman Kerajaan Majapahit, kegagahannya tersohor ke seantero jagat raya. Namun sayangnya, kebudayaan serta peninggalan Kerajaan Majapahit semakin terkikis dari hari ke hari. Beruntung, Indonesia mempunyai sekelompok masyarakat yang masih melestarikan kebudayaan dan peninggalan nenek moyang sejak zaman Majapahit. Namun sayangnya, mereka terkendala faktor pemasaran, hingga tidak bisa memasarkan produk-produk serta hasil karya seni mereka hingga ke mancanegara. Demikian Indonesiaku kali ini, sampai jumpa. Betapa curam jalan yang ditempuh, bangsaku berjuanglah. Telah banyak sudah jiwa terhilang, sungai air mata pun terus mengalir. Satukanlah harapanmu untuk bertahan, pasti ada jawaban. Kenapakah harus semua terjadi? Apakah pengorbanan ini berarti? Sambutlah tangan yang terulur, bangun saudaraku. Ku tak rela kau hancur, sehati kita jangan kau ragu. Jangan menyerah, kejar mimpimu bersama kita mampu. Jika terjatuh kita akan berdiri, bangkitlah Indonesiaku. Sambutlah tangan yang terulur, bangun saudaraku. Ku tak rela kau hancur, sehati kita jangan kau ragu. Jangan menyerah, kejar mimpimu bersama kita mampu. Jika terjatuh kita akan berdiri, bangkitlah Indonesiaku. Jika terjatuh kita akan berdiri, bangkitlah. Bangkitlah Indonesiaku. Bangkitlah Indonesiaku. Indonesiaku. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir
kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli.